Ya Allah, ya Rabb, di hari ini kami mendapatkan kemenangan, kami bergembira ya Allah. Namun ada saudara-saudara kami di Palestina yang hari ini ya Allah sedang diuji ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka kesabaran ya Allah. Jagalah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, berikanlah bantuan-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون والمؤمنون. قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الحمد لله رب العالمين. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, gema takbir, gema tahmid dan tahlil senantiasa berkumandang di hari yang mulia ini, menunjukkan bagaimana maha sucinya Allah, maha besarnya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selayaknya dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa khatib ingatkan kepada kita bersama, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba Allah yang Rabbaniyun, yang senantiasa beriman dan bertakwa kapanpun dan dimanapun mereka berada. Jangan menjadi hamba yang Ramadhaniyun, yang hanya beriman, yang hanya sholat, yang hanya takwa ketika di bulan Ramadan saja. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang mulia ini ada dua rasa yang dirasakan oleh kaum muslimin pada hari ini. Di samping mereka gembira, dan di saat yang bersamaan mereka juga bersedih. Mengapa mereka gembira? Karena pada hari ini mereka kembali kepada fitrahnya yang suci. Pada hari ini mereka kembali kepada fitratul Islam, dan hari ini mereka telah berhasil mengalahkan hawa nafsunya, dan pada hari ini mereka telah berhasil menegakkan siyam dan telah melaksanakan qiyam di bulan Ramadan. Namun sidang jemaah dimuliakan, rasa gembira ini juga ada rasa kesedihan yang dirasakan oleh kaum muslimin. Mengapa mereka bersedih? Karena pada hari ini mereka berpisah dengan bulan Ramadan. Pada hari ini mereka berpisah di mana bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan di mana dimudahkan untuk bersedekah, bulan di mana dimudahkan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu akan terus dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berlalu 1441 Hijriah, Allah hadirkan 1442 Hijriah. Ketika semuanya berlalu, Allah atas izinnya akan mengganti dengan 1443 Hijriah. Namun pertanyaannya sidang jemaah dimuliakan, apakah masih ada umur kita? Apakah masih ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang? Kalaulah tidak, sidang jemaah dimuliakan,
jika ini merupakan Ramadan terakhir kita, maka kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah siam kita, ibadah qiyam kita, ibadah sedekah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah. Ramadan boleh berlalu, bulan puasa boleh berlalu di hadapan kita. Namun pada hari ini sidang jemaah dimuliakan, khatib mengajak kita semua untuk berkenan menyampaikan beberapa perilaku, beberapa kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan yang mesti kita pertahankan dan mesti kita lestarikan di 11 bulan berikutnya. Bulan Ramadan merupakan bulan latihan kita. Bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah kita. Semoga amal soleh, semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan juga berlanjut sampai pada bulan-bulan berikutnya. Yang pertama, sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perilaku ataupun kebiasaan yang pertama yang wajib kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya, bahwa di bulan Ramadan kita telah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling peduli kepada sesama. Sidang jemaah dimuliakan, bagaimana Allah mengajak kita secara tidak langsung. Allah menginginkan kepada kita bagaimana kita merasakan selama 12 jam atau 13 jam perut kita dalam keadaan kosong, kerongkongan kita dalam keadaan kering. Allah ingin memperlihatkan kepada kita, begitulah yang dirasakan oleh kaum muslimin yang diuji oleh Allah dengan kekurangan. Laisa bil mu'min, kata Rasulullah, laisa bil mu'min, sampai 3 kali beliau mengatakan. Sidang jemaah dimuliakan, sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Yang bukan orang mukmin itu, dia adalah orang yang bisa tidur dalam keadaan perutnya kenyang, akan tetapi ada saudaranya yang merintih, yang kesakitan, yang tidak bisa tidur dikarenakan perutnya kosong. Sidang jemaah dimuliakan, di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan sedikit bagaimana penderitaan saudara-saudara kita. Namun berbeda, sidang jemaah dimuliakan, mereka lapar, mereka haus, mereka tidak tahu kapan mereka makan ataupun minum. Namun kita hanya barang sebentar saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kebiasaan ini kita akan senantiasa peduli kepada kaum muslimin pada bulan-bulan berikutnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Rasulullah. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum mereka mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita menginginkan kesenangan, dan tentu kita juga ingin kesenangan pada saudara-saudara kita. Kita tidak ingin kelaparan, kita tidak ingin kekurangan, dan itu juga kita harapkan kepada saudara-saudara kita agar mereka tidak juga merasakan kekurangan. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini khatib mengingatkan, mengajak kita semua, mari kita tingkatkan kepedulian kita pada bulan-bulan berikutnya. Sidang jemaah dimuliakan, jangan ada anak yatim yang terlantar, jangan ada anak-anak kita yang putus sekolah dikarenakan tidak ada biaya, jangan sampai ada keluarga kita, jangan sampai ada kaum muslimin yang justru mereka meminta-minta ke depan pintu gereja. Sidang jemaah dimuliakan, kita ini saudara mereka, kita kaum muslimin mereka. Ketika mereka datang kepada kita, ulurkanlah tangan kita untuk membantu mereka. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena harta yang ada pada kita pada hari ini ada hak yang diberikan oleh Allah atas diri mereka. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mayat itu akan diikuti oleh 3 hal. Yang pertama, ahluhu, keluarganya akan mengantarkan mereka ke kuburan. Maluhu, harta kekayaannya akan mengantarkan dia ke depan pintu kubur mereka. Dan a'maluhu, dan amal mereka, dan akan kembali pulang ke rumah mereka 2. Wa yabqa wahid, kata Rasulullah, dan 1 yang bersama mereka, yaitu amal ibadah mereka.
keluarga mereka akan menangis dan mereka bersedih dan mereka akan meninggalkan kita. Harta kita halal dibagi oleh ahli waris kita dan kita akan bersama dengan amal-amal kita sedang jemaah dimuliakan. Maka dari itu, idza mata Adam, kalaulah meninggal anak cucu Adam, terputuslah amal mereka kecuali 3. Satu diantaranya sedekah jariah yang mereka keluarkan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita senantiasa tingkatkan kepedulian kita kepada sesama kita. Di antara ciri-cirinya, puasa orang itu sampai ke hatinya, tangannya akan mudah berbagi kepada orang lain. Akan tetapi ketika puasanya hanya sampai kepada lambungnya saja, hanya dia menahan rasa haus dan lapar saja, maka tangannya akan berat untuk berbagi kepada orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan yang kedua yang perlu kita lestarikan di bulan-bulan berikutnya, yang kedua adalah bagaimana selama 30 malam kita dididik untuk melaksanakan ibadah tarawih, kita melaksanakan ibadah i'tikaf, kita melaksanakan wirid pengajian. Tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan cara kita untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid, iya, tidak ada salahnya sedang jemaah dimuliakan. Tetapi bagaimana amalan-amalan para salaful ummah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang senantiasa wa imaratul masajid. Mereka adalah orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, mendatangi masjid-masjid Allah, memeriahkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebutkan kepada kita, ada 7 golongan manusia nantinya pada hari kiamat di padang mahsyar, mereka diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya berdiam di masjid seperti seekor ikan masuk ke dalam air. Akan tetapi berbeda dengan orang-orang munafik sedang jemaah dimuliakan, ketika dirinya hadir di masjid, dia akan mencari celah mana pintu keluar, di mana dia bisa meninggalkan majlis ilmu. Sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Auza'i menyebutkan, jika suatu daerah, jika suatu kaum di sana tidak dimakmurkan rumah Allah, tidak ditegakkan wirid pengajian, tidak lagi terdengar azan di rumah Allah itu, maka Allah akan tutup mereka dan Allah kuasakan setan yang mengisi kehidupan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedang jemaah dimuliakan oleh Allah yang mulia, sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, bagaimana di bulan berikutnya kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Yang kedua, bagaimana kita senantiasa memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sedang jemaah dimuliakan, di bulan Ramadan kita terbiasa menyambung silaturahim, mendatangi orang-orang tua kita, mendatangi kawan-kawan kita, duduk bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan malam-malam di bulan Ramadan. Maka ini merupakan cara kita, bagaimana Allah mengajak kita, menggiring kita untuk senantiasa terjalin silaturahim. Mungkin sedang jemaah dimuliakan, di 11 bulan yang lalu kita sibuk dengan dunia kita, dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita. Akan tetapi di bulan Ramadan, ba'da subuh kita bertemu dengan kawan-kawan kita, ba'da maghrib atau ba'da tarawih kita berkumpul dengan mereka yang dulunya kita jarang bergaul, yang dulunya jarang bertemu sapa. Namun di bulan Ramadan Allah kumpulkan kita di rumahnya, Allah kumpulkan kita di musholla dan di masjid. Maka bagaimana rasa persaudaraan, bagaimana rasa punya orang-orang terdekat juga kita rasakan di bulan-bulan yang berikutnya sedang jemaah dimuliakan. Habrum minallah, habrum minan nas. Kita puasa, kita tarawih, kita baca Quran, kita sedekah, itu urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu
satu lagi urusan kita kepada tetangga kita, kepada manusia yang mereka tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita. Maka sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga kita, saudara-saudara seiman kita, maka jalinlah komunikasi dengan mereka, berjabat tanganlah dengan mereka. Jangan sampai sidang jemaah yang dimuliakan ada orang yang bertetangga tetapi tidak bertegur sapa. Sudah 3 kali Ramadan, sudah 3 kali bulan puasa, namun tidak mau bertegur sapa dengan saudara-saudaranya. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia tahajud berpuasa sunnah. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wanita ini dia gemar puasa, dia gemar melaksanakan tahajud, tetapi ya Rasulullah, tidak ada orang yang selamat dari lisannya. Beliau mengatakan bahia finnar, wanita ini neraka. Kenapa sedang jemaah dimuliakan? Dia hanya sibuk mengurus ataupun mengatur, menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetangganya, dulsananya, orang yang terdekatnya tidak lepas dari ghibah dan gunjingan dari dia. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kebiasaan kita di bulan Ramadan perlu kita tingkatkan, menjalin silaturahim dengan orang-orang yang di bulan Ramadan kita berteman dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, sidang jemaah dimuliakan, kebiasaan perilaku di bulan Ramadan yang perlu kita lestarikan di bulan-bulan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, pengurus masjid, pengurus mushola, balai-balai pengajian melaksanakan yang namanya majlis ilmu. Ada pengajian sebelum sholat tarawih atau ba'da tarawih dilakukan oleh pengurus untuk apa? Untuk menghilangkan kefanatikan kita. Sidang jemaah dimuliakan, jangan sampai ketika ada yang berbeda dengan kita, kita menyalahkan. Bisa jadi kita belum mengetahui, bisa jadi kita belum mengenalnya. Maka dari itu sidang jemaah dimuliakan, datangilah majlis ilmu, datangilah wirid-wirid pengajian, ajak anak kita, ajak pasangan kita, agar mereka bersama-sama ke surga bersama kita. Jangan hanya sampai ibu-ibu saja yang hadir di pengajian, namun bapak-bapak tidak mau ikut pengajian. Ketika diberikan ilmu oleh istrinya malah membantah, malah menyalahkan wirid pengajiannya. Alangkah baiknya sidang jemaah dimuliakan, bersama-sama kita di dunia pada hari ini, dan juga Allah takdirkan kita bersama-sama di surganya nanti. Sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wirid pengajian selama di bulan Ramadan telah kita dapatkan. Kajian akidah, fikih, muamalah, sirah nabawiyah telah didengarkan oleh para ustaz-ustaz kita. Maka yang terpenting adalah mendengarkan pengajian, dan tak kalah pentingnya adalah mengamalkan ilmu yang telah disampaikan. Sidang jemaah dimuliakan, Allah Ta'ala mengancam kita, Allah Ta'ala memberikan teguran kepada kita, bagi siapa saja yang telah berilmu akan tetapi tidak mengerjakan ilmu yang dia pahami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, sidang jemaah dimuliakan, yang terakhir, kebiasaan atau perilaku kita di bulan Ramadan yang perlu kita jaga dan yang perlu kita lestarikan di 11 bulan berikutnya. Bagaimana adanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana khasyah kita, khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sidang jemaah dimuliakan, makanan yang ada di meja makan itu halal dan thayyibah, halal dan baik untuk kita makan. Namun Allah mencegah kita, tahan dulu makannya, nanti malam baru makan. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang melihat, tetapi karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri kita yang kita nikahi secara sah, namun di siang hari tidak boleh bersama, kata Rasulullah SAW, atas dasar ketakutan kita kepada Allah. Takut kita hanya kepada Allah, kita tunduk mengerjakan apa diperintahkan oleh Allah. Begitulah derajat yang paling tinggi sedang jemaah dimuliakan, ketika ada rasa ihsan di dalam dada manusia. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian
yang tidak akan mungkin mampu melihat Allah, tetapi yakinlah Allah melihat kita. Ada rasa pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dan bertakwa ketika ramai dan ketika sendirian. Ketika tidak ada yang melihat, kita juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 hal kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan yang perlu kita lestarikan. Yang pertama adalah tumbuhkanlah rasa kepedulian kepada sesama kita. Yang kedua adalah bagaimana kita dituntut untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masjidnya besar, masjidnya luas, tetapi penghuninya hanya pengurus masjid saja. Dan yang ketiga, bagaimana kita menyambung silaturahim. Dan yang keempat, bagaimana kita giat dan bersemangat untuk menghadiri majlis ilmu. Dan yang kelima, bagaimana di bulan Ramadan memupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabb, di hari yang mulia ini ya Allah, kami angkat kedua tangan kami tundukkan kepada kami ya Allah. Hanya Engkaulah yang maha besar, Engkaulah yang maha mengampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunlah dosa anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunlah dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan hidayah ya Allah, dan matikanlah kami di atas agama Islam ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah kami dari kekurangan dan kesempitan ya Allah. Mudahkanlah segala urusan-urusan dunia kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami di alam kubur, dan mudahkanlah urusan kami di padang mahsyar ya Allah. Dan berikanlah kemudahan kepada kami memasuki jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, di dunia hari ini Engkau kumpulkan kami bersama, kumpulkan kami juga di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, hari ini Engkau kumpulkan kami di dunia ya Allah, kumpulkan juga kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, izinkanlah kami mengunjungi Baitullah-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami dan keluarga kami menuju Mekah dan wukuf di Arafah ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami wukuf di padang Arafah-Mu ya Allah. Izinkanlah kami mengunjungi makam Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami kekuatan, berikanlah kesempatan kepada kami untuk berkunjung ke Baitullah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kematian yang husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kami kematian yang husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb, bantulah kami ya Allah. Jagalah negeri kami ya Allah dari musibah dan bencana ya Allah. Ya Allah, jagalah negeri kami Indonesia dari pertikaian dan pertumpahan serta huru-hara akhir zaman ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang baik, pemimpin yang cinta kepada Engkau, yang sayang kepada rakyatnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami pemimpin yang mengajak kami cinta kepadamu ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari pemimpin-pemimpin yang zalim, jauhkanlah kami dari pemimpin-pemimpin yang jahat ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, di hari ini kami mendapatkan kemenangan, kami bergembira ya Allah. Namun ada saudara-saudara kami di Palestina yang hari ini ya Allah sedang diuji ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka kesabaran ya Allah. Jagalah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah, berikanlah bantuan-Mu ya Allah. Kirimkanlah malaikat-malaikat untuk menghukum orang-orang Yahudi ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu ya Allah.
Kami tidak memiliki kekuatan dan daya upaya ya Allah. Kami hanya punya doa, yang doa ini akan menembusmu ya Allah. Ya Allah, jagalah saudara kami di Palestina ya Allah. Jagalah saudara kami di Suria, di Rohingya, di Kashmir, dan daerah-daerah kaum muslimin yang lainnya ya Allah. Berikanlah mereka ketenangan, berikanlah mereka kedamaian sebagaimana kami merasakan pada hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah. Berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kesempatan untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan tahun depan ya Allah. Ya Allah, lipat gandakanlah ibadah Ramadan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.